belajar bareng-bareng ya. Galih dapat di mana? Galih di bagian perencanaan produksi, Pak. perencanaan produksi. Di sana ada departemen research and development gitu atau langsung di lantai produksinya? Di itunya, Pak, di kantornya, Pak, perencanaan produksi. Di kantor produksinya. Terus yang bimbing siapa kemarin? Pembimbing lapangannya maksudnya? Di sana ada Mbak Astin. Manager atau supervisor, kepala produksi? Asisten manajer, Pak. Asisten manajer. Terus disuruh ngapain kemarin? Oh, sebenarnya waktu kita KP itu fleksibel, Pak. Kita bisa kemana-mana. Nanti kita minta ke Mbak Astin. Nanti Mbak Astin mengarahkan ke ininya, Pak. Mengarahkan ke departemennya. Oh, ya. Terus pekerjaan yang diberikan apa kemarin? Kerja praktek itu kan kerja, gitu, dan praktek gitu ya. Jadi praktek kerja di industri. Nah, sekarang kemarin yang dikerjakan, kemudian yang dipraktekkan itu apa kemarin waktu di sana? Siapa nih, Galih atau Fadel atau Diki, enggak apa-apa, Saur Maluk enggak apa-apa. Sama semuanya diproduksi juga? Iya, Pak. Diproduksi semua, Pak. Ya. Apa yang kemarin dikerjakan dan dipraktekkan kemarin di sana? Sebelumnya mohon maaf, Pak. Sebelumnya waktu praktek di Holcim kemarin dari sana, pas praktek di sana dari pihak sana sendiri nggak terlalu ngasih tugas gitu loh, Pak, ke kita. Jadi dari sana tuh ngebebasin kita untuk kayak ibaratkan mau cari apa namanya informasi apa gitu di sana. Jadi dari pihak sana sih cuma kayak ngajak kita buat keliling pabrik gitu, kayak ngasih tahuin informasi-informasi mengenai perusahaan sendiri gitu. Untuk tugas sendiri setahu saya dari pihak sana nggak ngasih, Pak, nggak ngasih tugas gitu. Ya, oke. Terus kalian masuknya tiap hari atau tidak? Seminggu 5 hari, Pak. Rata-rata, Pak. Seminggu 5 hari. 5 hari. Mulai dari jam 8 sampai jam 3-an, Pak. Jam 3. Nah, seminggu 5 hari dari jam 8 sampai jam 3 gitu ya. Iya. Nah, terus rata-rata apa yang kalian kerjakan di sana kemarin? Rata-rata pengamatan sih, Pak. Amati ya? Apa yang diamati? Ya, semua di departemen produksi sih, Pak, hampir, Pak. Seperti material atau prosesnya, Pak. Coba salah satu cerita gitu, misalnya di sana ada material apa gitu, atau ada kegiatan apa di sana gitu. Kalau untuk di Holcim itu sendiri ada 4 material utama, Pak, yang digunakan buat semen. Itu ada pasir silika, pasir besi, terus tanah liat, lalu ada kapur, Pak. Kapur. Terus proses produksinya seperti apa kemarin? Produksinya itu dari material itu dikumpulkan terlebih dahulu ke gudang, kemudian proses pengaturan material itu sendiri, Pak, yang ukuran lebih kecil kemudian baru disatukan dalam proses raw mill. Nah, untuk kualitasnya harus terjaga, ada komposisinya masing-masing, Pak, untuk setiap material. Nanti di akhir juga ada penambahan material gipsum untuk supaya kualitas semennya lebih baik, Pak. Seperti itu, Pak, kurang lebih.
Ya. Ya, berarti kan sekarang tinggal laporannya ya. Tinggal Iya. nyusun laporannya ya. Ya, Iya, Pak. sudah mulai membuat belum? Sudah mulai menyusun belum? Nah, sebelumnya dari kami sendiri untuk laporan umum sedang dalam proses, Pak. Tapi yang untuk laporan khusus sendiri mau tanya dulu mengenai tema ke Pak Musin sendiri. Siapa tahu Pak Musin kurang srek sama tema kita atau gimana gitu. Ya, ya pasti srek lah. Kalau laporan umum itu kan saya kira semuanya sama gitu ya. Ya, Iya. nanti ya dirubah-rubah sedikit lah, artinya ya tidak plek banget copy master gitu, Iya. tapi ada perbedaan walaupun itu konten isinya tetap sama, tidak mungkin tidak sama. Balsim itu ya dimanapun ya semuanya sama, masuk nanti balsimnya Fadil beda dengan Gigi dengan Galih dan nggak mungkin Iya. ya, pasti sama, isinya juga sama, proses produksi juga sama, organisasi juga sama, K3 juga sama gitu ya, keorganisan juga sama, distribusi dan pemasaran juga sama, pasti semuanya sama. Kontennya ya, isinya itu pasti sama kalau di laporan umum. Nah, yang membedakan satu dengan yang lain itu kan nanti di laporan khususnya ya. Laporan khusus. Yang penting tentang tata cara penulisan kalian ikutilah yang di panduan. Itu sudah saya share ya. Sudah saya share di grup itu, kalian ikuti panduan itu. Terus kalau beberapa contoh yang sudah kita revisi bareng-bareng sudah saya tampilkan juga di grup. Kalian di video YouTube itu kalian bisa ikuti itu. Ya, biasanya yang terkendala itu rata-rata di penulisan kalimat, penyebutan sumber, terus sitasi, penulisan gambar, penulisan tabel itu biasanya rata-rata kalau di penulisan seperti itu. Itu nanti kalian bisa amati, kalian bisa cermati, kalian bisa tiru lah yang sudah kita sampaikan itu. Nah, sekarang yang membedakan satu dengan yang lain itu adalah di laporan khususnya, sehingga saya tadi tanya itu dalam rangka itu, gitu. Kalian di sana itu dapat bagian apa, pekerjaannya apa, karena biasanya laporan khusus itu yang terkait dengan itu. Gitu. Nah, yang paling penting itu begini ciri khasnya itu, kan laporan khusus itu kan kayak penelitian, ya. Tapi skala kecil ya, uji coba saja. Uji coba kalian itu menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan itu dengan keilmuan yang sudah kalian pelajari walaupun tingkatannya hanya usulan. Kalau penelitian itu kan sudah ranahnya ke implementasi, ya walaupun nanti juga ada usulan tapi sudah diuji cobakan gitu. Nah, kalau tingkatannya KP ya masih usulan saja tidak apa-apa. Nah, agar kalian tahu apa yang mau kalian selesaikan, maka kalian harus tahu tuh masalahnya apa tuh di sana. Sehingga tadi saya tanyakan, kalian di sana ngapain, dapat kerjaan apa, masalah apa gitu. Ya, tadi saya sampaikan itu. Nah, coba aja kita petani ya, kita teliti satu-satu misalnya. Gini misalnya, kalian kan di proses produksi ya, Iya, Pak. ya. Nah, di proses produksi. Coba sebutkan kendala-kendala apa saja yang terjadi di produksi di sana. Ayo mulai dari siapa? Yang kalian selama pengamatan kan 1 bulan itu, 1 bulan masuknya seminggu 5 kali, sehari dari jam 8 sampai dengan jam 3 itu saya kira kalian sudah tahu betul sistem yang ada di sana, sudah detail dan sudah tahu kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada di sana. Ya, siapa yang mau cerita dulu? Permisi, Pak. Kalau menurut saya itu di sana terdapat semacam data di mana itu menyajikan tentang permintaan pelanggan terhadap produk-produk dari Holcim, Pak. Untuk datanya itu cenderung naik turun, Pak.
untuk permintaan produknya. Gitu, Pak. Jadi permintaan produknya belum pasti untuk secara per bulan atau per tahunnya itu belum pasti, Pak, biasanya. Ya, satu kita tampung dulu. Ada yang lain? Yang pertama Sama tentang antara ini Pak, material yang dipesan sama semen yang dipasarkan itu kayaknya lebih banyak di ininya pemesanan materialnya. Jadi pas kita ke gudang material di sana banyak material yang diinin Pak, didiemin dulu gitu loh. Kayaknya buat menyimpan buat ke depannya biar nggak mesen lagi atau gimana gitu Pak. Jadi menurut saya kayak berlebihan lah untuk ya, penyimpanannya. oke. Inventory, oke. Terus ada lagi? Kalau bagi saya sih antara ketiga dia di mana waktu di lantai produksi itu ada alat pemindahan yang itu banyak memakan korban, Pak. Sama satunya lagi ya mungkin paling pemasaran, Pak. Ya, semua ini bisa jadi tema KP, bahkan bisa jadi tema TA juga bisa. Semuanya bisa. Misalkan yang pertama dari order loh, dari permintaan. Dari yang permintaan itu fluktuatif. Gitu. Permintaan bahan baku atau permintaan produk ini maksudnya? Permintaan produknya, Pak. Permintaan produk ya, berarti kan dari konsumen ya. Nggih, Dari Pak. konsumen itu minta ke Holcim. Nah, terus permintaannya itu fluktuatif. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah akibatnya apa nih kalau misalkan permintaan konsumen itu fluktuatif gitu. Akibatnya apa dari perusahaan? Saleh. Akibatnya mungkin lebih ke perencanaan persediaannya, Pak. Jadi mungkin bisa memakan waktu, memakan biaya lebih untuk perencanaan tersebut, Pak. Dan perencanaan Jadi kalau misalkan kan perusahaan itu punya kapasitas produksi itu misalkan ya 100 itu misalkan 100 kapasitas kemampuan produksi perusahaan itu misalkan 100. Nah, kemudian ada permintaan dari konsumen. Konsumen itu permintaannya fluktuatif. Itu misalkan permintaannya 120. Itu misalkan ya, kemampuannya 100, mintanya 120. Akibatnya apa tuh yang terjadi bagi banyak perusahaan? permintaan tidak terpenuhi, Pak. Tidak terpenuhi. Terus kalau tidak terpenuhi apa yang terjadi? Pelanggan mungkin akan ke tempat yang lain untuk memesannya, Pak. Tidak jadi ke Holcim itu, Pak. Kecewa gitu ya. Kecewa. Nah, sekarang kalau sebaliknya sekarang, kalau kapasitasnya 100, tapi yang minta cuma 50, apa yang terjadi? Permintaan tercukupi, Pak. Terus ada efek enggak bagi perusahaan? Ada, Pak, untuk Apa? pendapatannya, Pak. Apa Profit, efeknya apa? profit untuk Holcim itu kan tetap masuk, Pak, apabila permintaan konsumen terpenuhi. Ya, itu efek bagi konsumen. Sekarang efek bagi perusahaan. Jadi kita punya produk tuh 100 gitu. Tapi yang minta, yang terjual cuma 50. Apa yang terjadi bagi perusahaan? Efek buruknya apa? Rugi Pak, Rugi. rugi. Rugi di mana? Rugi Mungkin di banyak mana? hal dari proses produksi kan membutuhkan biaya, lalu Oh, proses penyimpanan produk sendiri juga ngeluarin biaya juga Pak. terus? Jadi ya ruginya berkali lipat lah karena yang terjual kan hanya setengah dari produk yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi Ya, sisanya 50 bisa rusak, lalu penyimpanannya juga ngeluarin biaya lagi kita gitu. Rugi ya, ekonomi lah. ya. Nah, jadi semuanya itu bisa jadi masalah. Kelebihan pesanan juga bisa jadi masalah. Kekurangan pesanan juga bisa jadi masalah. Kalau kelebihan pesanan, maka tadi misalkan
pelanggan kecewa karena permintaannya itu tidak bisa dipenuhi. Kalau kekurangan pesanan, efek di biaya simpan, biaya produksi dan lain sebagainya. Nah sekarang itu semuanya masalah, ya toh? Semuanya masalah. Masalah kekecewaan pelanggan atau masalah di biaya inventory produk atau di biaya produksi. Nah, sekarang kalian tinggal pilih saja. Ini untuk si Galih ya, khusus Galih. Nanti yang lain bisa menambahkan, bisa mengimbui, bisa menyempurnakan ya. Khusus untuk Galih ini kan fokusnya di sini di order itu. Nah, kalian si Galih ini tinggal pilih saja yang mau diselesaikan. Apakah pengen menyelesaikan tentang kepuasan pelanggan, ataukah pengen menyelesaikan tentang biaya produksi atau inventory. Tinggal pilih saja. Kedua-duanya bisa diselesaikan, bisa juga diambil metodenya. Tapi yang pasti ini harus kalian perkuat. Karena tidak cukup kita hanya mengatakan bahwa pelanggan kecewa. Buktinya apa? Gitu loh. Atau kita tidak hanya cukup ini biaya produksinya berlebihan karena yang dijual dengan yang diproduksi tidak seimbang. Perlu bukti. Buktinya apa? Data ini apa? Nah, sebenarnya kalau kita sudah ketemu masalah, ini sebenarnya sudah 50% pekerjaan itu selesai. Karena intinya itu hanya di masalah ini. Nanti TA juga seperti itu. Kalau kalian sudah ketemu masalahnya, itu belakangnya itu tinggal ikuti. Kan masalah nanti muncul metode untuk menyelesaikan masalah. Kalau sudah muncul metode pasti sudah ada tahapannya. Kalau sudah dijalani itu pasti nanti muncul hasil. Nah, tinggal hasil ini bisa menyelesaikan masalah tadi enggak? Cukup itu dok. Tinggal continue di masalah. Nah, si Galih ini tinggal nanti fokusnya mau di mana? Apakah mau fokus di kepuasan pelanggan, ya toh? Ataukah fokus di produksi atau di inventory produksi maksudnya. Itu. Dua-duanya ada metodenya, banyak metodenya. Misalkan kalau kepuasan pelanggan bisa pakai Six Sigma, bisa pakai IPMS, banyak sekali. Kalau yang tentang kelebihan produksi, berarti nanti misalkan larinya di penjadwalan, MRP misalkan, dan lain sebagainya. Banyak. Itu yang bisa digarap. Semuanya bisa. Paham ya, Galih ya? Iya, Pak. Paham, Tapi ya? saya sendiri sudah mulai mencoba tentang forecasting, Pak. Apakah boleh, Pak? Boleh juga, bisa juga. Boleh untuk pengendalian proses produksi, bisa juga forecasting. Nah, tapi tadi harus diperkuat juga bahwa kenapa kok kita harus melakukan forecasting? Karena selama ini permintaan ordernya itu misalkan fluktuatif, ya toh? Naik turun. Nah, naik turunnya ini kamu tunjukkan di data. Yang penting itu ketika nanti di latar belakang itu muncul angka-angka data yang menunjukkan bahwa hipotesa yang kamu temukan itu berdasarkan hasil dari data. Sedangkan fluktuasinya seperti apa? Januari, Februari misalkan ya, naik turun seperti apa? Efeknya apa bagi perusahaan? Efeknya apa bagi perusahaan? Itu. Sampaikan di sana. Oh, akibat dari kalau forecasting itu kan pemesanan bahan baku. Pemesanan bahan baku ya. Iya, Pak. Bahan baku toh yang mau dianu. Nah, apa yang terjadi ketika bahan baku itu bahan baku tadi misalkan apa? Bahan baku semen apa tadi namanya? Apa tadi bahan baku semen? Silika, batu, besi. Nah, itu terlambat. Ya, kalau itu terlambat apa yang terjadi? Oh, proses produksinya menjadi terganggu. Nah, sebutkan bahwa di perusahaan housing itu pernah terganggu sebanyak berapa kali terganggu produksinya. Sehingga perlu untuk dilakukan pengendalian pemesanan order bahan baku. Nah, salah satu cara adalah dengan menggunakan forecasting. Tahu ya logikanya? Saya diterima ya.
Nah, forecasting itu kan banyak. Itu forecasting itu kan metode forecasting atau peramalan itu kan banyak. Nah, mana yang paling cocok dengan perusahaan, maka dianalisis nanti tren datanya kayak apa, ya toh. Terus nanti ditemukan, oh ternyata yang paling cocok dengan tingkat error yang paling kecil adalah ini. Nah, itu coba disimulasi, artinya diterapkan dengan data-data itu. Terus dibandingkan, misalkan kalau pemesanan aktualnya Januari itu biasanya datanya sekian. Ternyata hasil peramalan kita itu sekian. Nanti dibandingkan. Kan bisa dihitung di simulasi. Oh, dengan menggunakan simulasi, forecasting yang kita gunakan, ternyata tidak terjadi kelebihan bahan baku. Berarti metodemu bisa digunakan. Gitu, paham? Kalau ya paham, tahu ya? Ya nanti kalau belum ya disetel lagi ini saya record nanti uploadnya di YouTube biar untuk bisa belajar bareng. Itu paham ya maksudnya ya? Iya, Pak. Nah kalau sudah minggu depan nanti kirimkan ke saya sebelum hari Rabu biar saya bisa koreksi dulu. Terus nanti kita koreksi bareng-bareng di pakai seperti ini nanti pas hari Rabunya. Jadi sebelum hari Rabu kirimkan ke saya dulu. Dan nanti bisa kita lihat, saya lihat dulu. Terus nanti hari Rabu ini kita tampilkan bareng-bareng. Alih, paham ya? Nah Iya, sekarang Pak. sih siapa berikutnya? Tadi siapa nih yang terkait dengan material dan semen tadi ya? Nah bisa juga itu sehingga material bahan baku atau bahan baku yang sudah tersedia dengan yang dipasarkan tidak seimbang. Artinya terlalu banyak material yang disimpan daripada yang dipasarkan. Ini sebenarnya mirip juga dengan punyanya si Gale tadi. Cuma kalau Gale itu fokusnya di forecasting penyelesaiannya. Kalau di siapa nih? Diki ya tadi ya, yang usul ya. Diki ya. Ya, Diki nanti bisa ambil di metode inventory-nya. Semisalkan saya udah ada rencana sih Pak mau ngambil penyelesaiannya pakai metode EOKI. Nah, Nah, itu bisa. bisa juga Pak. Bisa. Oh itu bisa juga. Ya, berarti udah nyambung ya. Berarti berapa Iya. yang harus saya pesan, berapa nanti safety stoknya, ya toh, Iya. untuk Safety di stocknya. gudang itu bisa aman. Tapi tetap ya kunci pokoknya seperti ini. Kamu harus menunjukkan data, angka ya, angka bahwa material yang ada itu berlebihan. Ya harus Oke. karena ini kan jadi titik tekan fokus masalahnya di situ. Kamu nanti harus tunjukkan secara data, angka bahwa bahan baku yang tersimpan di gudang itu sebesar ini dan ini sudah berlebihan. Karena berlebihan efeknya adalah meningkatnya biaya penyimpanan. Nah, syukur kamu juga bisa menyebutkan biaya kerugian yang ditimbulkan akibat penumpukan bahan baku di gudang. Artinya bahwa ini jadi masalah gitu. Ya, ditunjukkan dengan angka. Terus kamu usulkan bahwa agar tidak terjadi penumpukan, maka kamu mengusulkan untuk diterapkannya metode EOQ, Economic Order Quantity. Sehingga dengan ini nanti perusahaan bisa melakukan pemesanan itu sebesar sekian, safety stocknya sekian, sehingga tidak terjadi penumpukan di gudang sekian, dan meminimasi biaya penyimpanan sebesar sekian. Sudah selesai. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Dan sekarang nanti silakan dilanjutkan. Metodenya sama. Nanti sebelum Rabu itu dikirimkan ke saya biar bisa kita koreksi. Terus nanti kita koreksi bareng-bareng pas hari Rabu seperti ini. Oke, ya. Paham Makasih ya? Pak. Ya. Terus Fadel bagian nama K3 ya, sama juga. K3 nanti Fadel tunjukkan data akibat data kecelakaan kerja atau cacat produk yang terjadi di sana.
Ya, kan K3 toh ini fokusnya. Ya, nah itu juga di sana, ya toh, data-data yang menunjukkan adanya kecelakaan kerja atau cedera atau apalah yang ada di sana, sehingga ini menunjukkan suatu masalah yang penting untuk segera diselesaikan. Itu nanti bisa pakai analisis Fishbone, bisa analisis SWOT, bisa, atau apalah yang terserah kamu mau pakai apa, yang kemudian dia nanti akan menunjukkan bahwa untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja itu nanti pakai metodenya apa, solusinya seperti apa, bagaimana. Atau sudah punya gambaran belum pakai analisisnya pakai apa? Coba baru topiknya doang, Pak, tentang konver perpindahan material. Oh, ya. Nah, ini fokusnya mau di perpindahannya atau fokusnya di kecelakaan kerja nih? Kecelakaan kerjanya, Pak. Kecelakaan kerja. Tentang alat konver. Ya. Ya, banyaklah metode yang bisa dipakai untuk mengurangi, menganalisis. Jadi kan kecelakaan kerja itu kan intinya kan ada terjadi kecelakaan, terus ini penyebabnya apa? Nah, penyebab itulah yang kemudian dianalisis untuk bisa dikurangi. Bisa ke orangnya, bisa ke metodenya, bisa ke mesinnya. Ya, bisa ke orang, bisa ke mesin, bisa ke metode. Dan nanti tinggal pilih saja mana yang akan diusulkan untuk jadikan perbaikan. Saya mau tanya, Pak, untuk alat konveyor ini kan di semua industri itu kan alat mungkin paling berbahaya ya, Pak, yang paling banyak makan korban. Ya. Untuk di PT Solusi Bank Indonesia mungkin belum seberapa yang kena, tapi untuk di Polsim juga belum ada ini, Pak, belum ada apa prosedur K3 yang itulah, Pak, yang apa yang memenuhi syarat, Pak. Apa itu nanti bisa pakai data dari perusahaan lain ya, Pak? Soalnya kan untuk K3 konveyor kan sama, Pak, setiap perusahaan. Ya, yang terpenting itu bahwa ini jadi masalah di sana gitu. Misalkan kamu bisa juga hasil survei, hasil wawancara dengan manajer yang asisten manajer di sana bahwa dengan belum adanya SOP ini maka perusahaan masih kebingungan. Intinya ada keluhan lah. Keluhan dari manajer kalau kamu belum bisa menunjukkan data secara real angka, ya berarti hasil wawancara. Itu bahwa perusahaan masih membutuhkan apa ya tindakan preventif terhadap kecelakaan kerja dengan itu bisa. Yang penting ada menunjukkan keluhan atau masalah yang ada di sana. Kalau tidak bisa data, ya berarti hasil wawancara. Baik, Pak. Itu bisa diterima. Bisa, Pak. Ya silahkan itu dilanjutkan semuanya bisa jadi tema KP. Gitu. Terus syukur-syukur ya kak, syukur-syukur kalau bisa besok itu kalau bisa ya, kalau bisa udah komplit. Jadi ada laporan khususnya, laporan umumnya, laporan khususnya, terus apa namanya strukturnya juga sudah komplit mulai dari cover apa namanya halaman daftar isi, halaman gambar, semacam-macam pengesahan semuanya sudah komplit kalau bisa. Sampai jangan lupa daftar pustaka. Itu. Nah, yang paling bagus itu begini. Ketika kalian nyusun laporan khusus, di situ kan ada daftar dasar teori, ya. Dasar teori diusahakan itu adalah dasar teori yang 5 tahun terakhir. Usahakan yang 5 tahun terakhir. Untuk apa? Agar nanti ada kebaruan. Jadi kalian punya referensi, itu referensi materai itu, kemudian di situ nanti kalian bisa menyempurnakan dari penelitian-penelitian atau kajian-kajian jurnal-jurnal yang sudah ada. Kalian bisa menyempurnakan. Ya walaupun tidak sempurna sekali, tidak apa-apa, masih usulan, tidak apa-apa. Gitu ya. Usahakan yang 5 tahun atau 10 tahun terakhir ada. Nah, kadang-kadang kelemahan mahasiswa itu ngambilnya referensi buku yang sudah tahun 90, tahun 80, yaitu kebaruannya tidak ada. Wong eranya kita sudah beda. Ya. Zamannya sudah beda, alatnya sudah beda. Kalau definisi mungkin ya tidak begitu beda banget.
Tapi kalau kondisi real itu kan sudah beda sekali keadaan zaman dulu dan sekarang. Sehingga sangat ditekankan sambil kita belajar TA, maka referensi itu sebaiknya dari jurnal, sebaiknya ya dari jurnal dan 5 tahun terakhir. Syukur ya, ya itulah 5 tahun terakhir. Tapi kalau kesulitan, enggak kesulitan deh, ngomong banyak. Jurnal online gratis banyak. Kalian bisa akses di perpustakaan itu sudah ada langganan jurnal online gratis. Gratis, tinggal akses saja, tinggal ambil saja. Itu ada lagi yang ditanyakan? Ini sih, Cukup? Pak, saya tanya, Pak. Cukup Kalau ya? untuk Ya, forecasting fokusnya pada permintaan pelanggan, apakah boleh, Pak? boleh. Bisa. Karena itu jadi panduan juga bahwa biasanya pelanggan itu akan pesan, Pak, misalkan nih kita September itu biasanya pesanan konvensional sebesar sekian gitu. Nah, itu kemudian nanti akan jadi panduan, akan jadi perhitungan bahwa oh, berarti kita produksinya sekian. Boleh. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah cukup? Tidak ada tambahan? Clear semuanya? Bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Nah, sekarang tinggal disusun minggu depan nanti ya Selasa kirimkan ke saya. Terus nanti kita revisi bareng-bareng di sini. Gitu. Kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Belum ada. Belum ada. Ya sudah, kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.